Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Rungiso. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam muatan video kali ini, sahabat Rungiso, saya tadi menemukan ada sebuah berita yang sangat menarik perhatian saya. Nah, tanggapan dalam berita tersebut mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak berani untuk reshuffle menteri dari Partai Nasdem. Saya secara pribadi di dalam membacakan berita tersebut merasa lucu juga karena sebenarnya orangnya terlalu cepat sekali untuk mengambil kesimpulan menurut saya. Karena orangnya itu maksudnya dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dari keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi wajar. Artinya bahwa boleh silakan komentar, tetapi perlu tahu kenyataan, tahu faktanya, mengerti situasi yang dikomentari, asumsinya itu benar-benar teruji. Jangan sembarang. Nah, beritanya itu saya temukan dari wartaekonomi.id. Dikatakan bahwa sukses buat Jokowi terkesan tidak berdaya. Ya, soal reshuffle dan penuh dukungan untuk Anies Baswedan. Ya, Bapak Presiden Joko Widodo tidak berdaya lalu dipuji. Dipuji. Saya bingung sebenarnya karena ini kan sebenarnya dia menyindir, ya. Dia seolah memuji tetapi dia menusuk dari belakang. Ya oke lah, kita boleh berbeda, tetapi maksud saya jangan terlalu gampang untuk membuat kesimpulan di dalam mengamati sebuah kasus. Benar-benar harus tahu. Maksudnya kamu tahu waktu itu keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk membuat reshuffle dalam hal ini keluarkan menteri dari Partai Nasdem. Kan Anda tidak tahu. Masalah tentang keputusan itu adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau Bapak Presiden Joko Widodo mau keluarkan siapa, mau memasukkan siapa, itu kan hak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apa urusan Anda? Untuk apa Anda mengintervensi? Ya kalau Anda bekerja sebagai petani, bekerjalah sebagai seorang petani. Kalau Anda bekerja sebagai seorang peternak, bekerjalah sebagai seorang peternak. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha, uruslah pekerjaan Anda. Itu pesan saya. Jadi saya mau bacakan dulu. Nah, manuver Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terkait pemilu 2024 sejauh ini dinilai sulit ditebak. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ini terkesan seperti dia bermain dua kaki. Jadi dia bisa masuk ke istana, dia juga bisa masuk ke kelompok dari dukungan Pak Anies Baswedan. Makanya itu sulit ditebak. Tetapi bukan berarti kita tidak tahu arahnya. Karena sejauh ini dia sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan Pak Anies Baswedan juga sudah mendapat tiket untuk sah menuju calon presiden 2024 mendatang. Ya, nah, hal ini tergambar dari Nasdem yang secara resmi mendukung bahkan mempelopori koalisi pengusung Anies Baswedan. Di antaranya itu ada PKS, ada juga Demokrat dan Partai Nasdem. Ya, ini kan keputusan dan juga hak dari tiap partai. Silakan saja hak bebas dari partai masing-masing dengan hak prerogatif masing-masing. Oke, kita lanjut. Namun di sisi lain, hubungannya dengan kubu istana masih cenderung aman. Seperti lolosnya isu reshuffle hingga pertemuan dengan Jokowi sendiri atau tokoh istana lainnya. Kemarin dia bertemu dengan Pak Luhut waktu itu di luar negeri dan juga sekarang diisukan dia bertemu lagi dengan Pak Luhut. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang diperbincangkan. Kemarin diberikan tanggapan seolah itu seperti hanya sekedar temui kangen temu kangen lah. Tetapi apakah betul itu temu kangen? Kalau temu kangen kan bisa cuma telepon. Kenapa harus dalam pertemuan yang resmi seperti itu? Jadi patut dicurigai dan memang tidak bisa dipungkiri untuk uh, opini umum
bisa dibawa ke persoalan politik. Dan tentunya dalam pertemuan-pertemuan seperti itu akan menjadi barang tentu. Ada pembahasan-pembahasan internal menyangkut politik ke depan. Terlepas dari apakah juga mau meredam situasi panasnya politik yang saat ini sudah mulai panas ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Menanggapi hal ini, Presidium Kongres Rakyat Nasional Kornas Sutrisno Pangaribuan nilai Surya Paloh sejauh ini berhasil melakukan strategi dua kaki. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, sebagai politisi senior, ya wajarlah sebagai pemain lama gitu ya. Sebagai seorang senior, jadi dia tahu bagaimana caranya itu untuk mendekati lawan politik, mendekati siapa saja. Dia punya strategi, punya kemampuan untuk membuat pendekatan untuk merangkul siapa saja. Nah, sebagai politisi senior, manuver Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, berhasil memainkan strategi dua kaki itu, ujar Sutrisno dalam keterangan resmi. Oke, jadi silakan. Ini tanggapan saya, silakan boleh bermain dua kaki. Tetapi yang akan menentukan presiden ke depan itu adalah rakyat. Partai hanya menetapkan. Partai hanya mengusung. Tetapi hak untuk memilih itu ada di dalam kedaulatan rakyat. Itu pesan saya. Mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia salam waras dan juga berhikmat di dalam menentukan pilihan kita. Saya pamit undur diri dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.